Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Hukum Organisasi Internasional kelas 2019B akan memaparkan dan menjelaskan mengenai legal personality atau personalitas hukum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Triawan Wibowo, NIM 19040704030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafar Binta Fasyani Kobar, kelas 2019B, NIM 19040704005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Al-Amin, NIM 1904070420. Silahkan menyimak video berikut ini. Baik, sebelum menuju ke legal personality atau personalitas hukum, apakah teman-teman tahu apa itu organisasi internasional? Ya, organisasi internasional itu adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian atau instrumen lainnya di antara 3 atau lebih negara. Agar diakui statusnya di dalam hukum internasional, organisasi internasional umum, regional maupun khusus harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu adanya persetujuan internasional menjadi instrumen pokok sebagai landasan dasar yuridis yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja, disusun dalam bentuk tulisan dan diatur oleh hukum internasional. Fungsi dan tujuan umum organisasi dicantumkan dalam piagam pembukaannya. Yang kedua, organisasi internasional haruslah mempunyai paling tidak 1 badan. Tugas-tugas organisasi internasional tidak dapat dilimpahkan kepada badan nasional dari suatu negara, dan jika ada sesuatu persetujuan yang dicapai, badan nasional tersebut tidak dapat melimpahkan kepada organisasi internasional. Yang ketiga, organisasi internasional haruslah dibentuk di bawah hukum internasional. Persetujuan internasional dilaksanakan tunduk di bawah hukum. Suatu negara yang menjadi pihak dalam perjanjian yang membentuk organisasi internasional tersebut berkewajiban untuk menerima kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu, atau yang lazim disebut dengan instrumen pokok atau constituent treaty. Nah, setelah kita mengetahui mengenai organisasi internasional, sekarang kita menuju ke legal personality atau personalitas hukum. Hampir semua organisasi internasional itu memiliki legal personality. Apa itu? Legal personality adalah hal atau karakteristik bagi suatu subjek hukum atau organisasi internasional untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan mengajukan klaim internasional. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika memang dalam anggaran dasar pembentukannya atau instrumen pokoknya itu secara eksplisit mengatakan demikian. Namun seringkali hal tersebut tidak secara eksplisit tercantum sehingga memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi internasional. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah legal personality bagi suatu organisasi internasional itu penting? Ya, legal personality itu penting agar memungkinkan suatu organisasi nasional itu dapat berfungsi dalam melakukan hubungan internasional, khususnya kapasitas atau kemampuannya untuk melaksanakan fungsi hukum, seperti menikmati hak dan menjalankan kewajiban dalam lapangan hukum internasional, untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, membentuk traktat atau perjanjian dengan negara-negara yang lain. Mahkamah Internasional pun menganggap bahwa personalitas hukum secara internasional dari organisasi internasional merupakan sifat yang mutlak diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan dalam instrumen pokok. Personalitas hukum organisasi tersebut memungkinkan organisasi internasional untuk melakukan tindakan-tindakan internasional, bahkan bagi negara-negara yang belum diketahui sebelumnya, baik secara eksplisit maupun secara implisit di dalam instrumen pokoknya. Nah, ini adalah contoh organisasi internasional dengan personalitas hukumnya. Yang pertama yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, terletak pada Piagam PBB pasal 104. Kemudian ada Uni Eropa pada EC Treaty pasal 210 dan 211. Ketiga adalah ASEAN, terletak pada Piagam ASEAN pasal 3. Kemudian 4 WTO, terletak pada Marrakesh Agreement pasal 8. Kemudian yang kelima adalah OPEC, terletak di Statuta OPEC pasal 1.
Contoh penggunaan legal personality organisasi internasional kita bisa ambil dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ketika PBB ikut andil dalam menyelesaikan sengketa kasus state immunity antara Jerman dan Italia pada tahun 2012 terkait dengan kejahatan perang Nazi. Sengketa ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi sebuah negara yang timbul karena peristiwa Perang Dunia II pada zaman dahulu, sehingga kedua negara tersebut memilih menyelesaikan permasalahan ini melalui ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional dalam kerangka PBB. Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui satu perjanjian atau instrumen pokok apapun akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penting pula diperhatikan advisory opinion yang diberikan oleh International Court Justice atau Mahkamah Internasional, yaitu apa yang dinamakan reparation of injuries, yang mempertegas dan menjelaskan kembali kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Juga Mahkamah Internasional dalam advisory opinion menyatakan secara jelas bahwa tidak hanya PBB saja yang menjadi subjek hukum internasional, melainkan juga semua organisasi yang bernaung di bawahnya. Personalitas hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional. Personalitas hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, bagi wakil-wakil negara anggotanya, dan bagi pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut. Personalitas hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional. Personalitas hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional tersebut dalam memiliki suatu kapasitas atau kemampuan untuk melakukan prestasi hukum baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun dengan negara-negara anggotanya. Di dalam membentuk organisasi internasional semacam itu, negara-negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional, dan bukan hanya untuk mencapai tujuan masing-masing negara ataupun suatu tujuan yang tidak dapat disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional semacam itu pada hakikatnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional semacam itu pada hakikatnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional. Dalam hubungan ini, Weisberg mengemukakan pandangannya mengenai hubungan personalitas hukum dan kapasitas hukum sebagai berikut. An entity which exercises international rights and is bound by international obligations, in short, which has international legal capacity, is one which is endowed with international legal personality. Jadi dengan demikian, walaupun personalitas hukum bagi suatu organisasi internasional itu tidak dicantumkan dalam instrumen pokoknya, sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional tersebut tidak perlu kehilangan personalitas hukumnya, karena organisasi internasional itu akan mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan adanya personalitas hukum atau legal personality ini, maka organisasi internasional akan dapat mengembangkan dan memperluas fungsinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan utama organisasi internasional. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 1 2019B mengenai legal personality. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.